Si Pak Teguh. Ya, saya buka screen dulu. Nah, kita mungkin sampai di sini kalau tidak keliru ya. Nanti Bapak kalau ada Ibu bisa melihat ini yang sudah mengikuti pembelajaran beberapa kali. Ini kita masuk pembelajaran ke-6 apa ke-7 ya. Pak Anton yang sangat mengontrol ya pembelajaran ini. Jadi saya masuk ya. Bagaimana Pak Anton? Oh, halaman 28. Pak Anton yang sering hafal. Saya mengajar terus kadang sudah nggak hafal lagi. Halaman 28 karena kita kemarin putus di situ ya, di sini ya. Jadi ini bagian dari ketuhanan dan perjanjian ya. Ini semua ada pembelajaran ini semua ada apa referensinya ya. Ini bukan saya karang sendiri ya, atau menuangkan hanya pikiran saya, bukan, tetapi semuanya ini berdasarkan referensi ya. Dan ini penting karena membicarakan kristologi di dalam perjanjian lama ya. Kita sudah tahu ini sudah jadi hal yang bersifat umum, artinya orang orang yang ikuti di dalam dunia apologet bahwa kristologi atau Kristus itu seringkali dipandang oleh para polemikus itu yang katakan bahwa Kristus itu Allah, itu hanya Rasul Paulus. Padahal kalau kita mau buktikan dari PB itu dengan mudah bisa dibuktikan ya. Jadi itu cara berpikir dari para polemikus. Tapi sekarang kita mau buktikan bahwa Kristus bukan hanya ada di dalam perjanjian baru. Di perjanjian lama juga Kristus sudah muncul ya. Cuman dalam bentuk apa Kristus itu muncul. Nah, sekarang kita melihat tentang covenant dan kita sudah pelajari kemarin ini ya. Pak Anton bilang sudah di halaman ke-28 ya. Sudah ini. Ini bicara relasi pencipta. Ini saya pakai laptop lama, laptop saya yang lama harus pensiun, harus ada virus rupanya sehingga waktu saya gunakan laptop lama ini sangat mengganggu ya. Nah, ini laptop baru. Laptop ini diberikan oleh seorang hamba Tuhan, seorang ibu yang sekarang dia sedang seorang ya apa dalam dunia misi ya. Kalau tidak salah dia di China apa Taiwan. Nah, dia pernah datang ke Surabaya karena saya dampingi dia ketika menulis tesis. Dia tinggal di satu hotel, dia pulang dia berikan laptop ini ke saya. Jadi laptop ini cukup baik, bagus. Cuman banyak bahasa Mandarin. Ya, karena rupanya dia beli mungkin di Taiwan apa di China, sehingga penuh dengan bahasa Mandarin. Jadi saya minta tolong anak saya yang upgrade lagi, ya, sehingga bisa bahasa Inggris Indonesia. Kalau Mandarin nggak bisa ya. Nah, tapi kita teruskan di sini. Ini berbicara tentang relasi di dalam covenant itu relasi pencipta dan makhluk. Ini disebut relasi perjanjian. Berit ya bahasa Ibraninya. Relasi Tuhan dan hamba. Ya, relasi berit ini dikategorikan ini kurios dan dulos. Ya, kurios dan dulos. Jadi relasi antara Tuhan dan hamba. Dan ini dibuktikan ini ketika Tuhan berinisiatif memilih Israel. Nah, kemarin sudah dibicarakan ya, ditekankan tentang bagaimana di dalam covenant itu ada dalam limitasi atau ada di dalam boundaries tertentu. Jadi jangan kita bicara covenant, kemudian itu kita membangun naturalism teologi. Itu sangat berbahaya, ya, naturalism teologi. Dan kita sudah tahu siapa yang bangun itu.
naturalisme teologi. Kalau bapak-bapak atau ada ibu malam ini belajar, kalau mempelajari tentang naturalisme teologi itu di mana tokoh yang mana yang mengutamakan naturalisme teologi, ya itu bisa dipelajari, referensinya ada, dan saya sering mengajar itu tentang teologi naturalisme, ya. Jadi secara alamiah, kalau secara alamiah itu pusatnya kepada manusia, antroposentris, tidak lagi berpusat kepada Allah. Tokoh yang sangat kental di dalam beberapa referensi, ya, yang saya baca seperti yang ditulis oleh John Frame, kemudian ada di tangan saya juga ini yang ditulis oleh Andrew Hoffer, ya, itu mereka sepakat untuk menulis bahwa naturalisme teologi itu diprakarsai oleh Thomas Aquinas. Dan Thomas Aquinas sangat dipengaruhi oleh filsafat dari Aristoteles. Ya, kita sudah tahu mungkin itu atau mungkin baru tahu hari ini, tetapi kita harus hati-hati karena kalau kita bicara dunia teologi kan sangat luas. Nah, ini ketika berbicara tentang memilih Israel terkait dengan umat perjanjian, Israel kan umat perjanjian, tapi umat perjanjian itu terkait dengan pilihan. Yang mengambil inisiatif itu adalah Allah sendiri. Ya, Allah datang, Allah mendatangi. Ya, khususnya tentang Musa. Itu pertama ya, awal itu ya, terikat dengan Israel itu Allah berbicara kepada Musa. Itu yang terkenal dalam Keluaran pasal 3 ya, tentang Eser Ehye itu yang saya sudah berkali-kali bahas itu ya, tentang Eser Ehye itu di dalam bahasa Yunaninya itu ego eimi. Itu berarti di dalam perjanjian ini Kristus yang terlibat di situ. Ini yang membuat sangat menarik ya. Yang merancang perjanjian itu Kristus, makanya itu dia sering disebut dengan kepala dari perjanjian atau bahasa Yunaninya kepale. Ada Pak siapa ini ya, Pak Alfa ya. Pak Alfa ini, wah ini bagus ya bahasa Yunaninya. Langsung tulisan Yunani ya. Nah, jadi itu yang merancang. Jadi Eser Ehye itu startingnya di situ. Ya. Dia yang mendatangi Musa. Dan kalau kita melihat ketika dia datang itu nanti kita akan belajar secara khusus. Saya belum sampai di situ. Nanti mungkin kita akan masuk ke dalam teofani untuk menjelaskan hal ini ya. Jadi Allah yang mengambil inisiatif untuk melakukan perjanjian. Makanya Yesus itu disebut kepala dari perjanjian, kepala, pusat sentral dari perjanjian. Itu hal yang sangat amat menarik ya. Jadi dia berinisiatif memilih Israel. Tetapi ketika kita berbicara tentang memilih, ini batasannya di dalam PL itu Israel. Walaupun kemudian kita tahu ya di dalam konsep tentang Abraham itu ya, itu harus jadi berkat bagi bangsa-bangsa ya. Nah, nanti ada di bagian-bagian bawah itu sudah ada materinya, khususnya dengan Abraham masih di dalam covenant. Luas sekali ini covenant ya, dan itu Kristus di dalamnya. Jadi pribadi Allah yang kedua di dalam Tritunggal ya. Bukan Allah kedua ya, tapi pribadi ya. Saya tidak bicara hakikat di sini, tetapi bicara tentang pribadi. Jadi kita lihat di sini ya, Tuhan yang mengambil inisiatif. Dalam hal ini, terkait dengan Keluaran 3 ayat 14 itu, Eser Ehye, itu menunjuk kepada Kristus, kepada Yesus ya. Jadi ini terbatas, ini memilih terbatas. Sampai nanti di dalam perjanjian baru itu pemilihan itu juga terbatas. Ada boundariesnya. Ya. Ini yang sangat sulit diterima oleh ya akal sehat kita ya. Kadang kita mau menilai Allah, cara Allah yang bertindak, yang mengambil inisiatif itu kita menilai cara itu dengan cara kita, bukan cara Allah. Ini yang sangat berbahaya, yaitu kita mendekati Allah atau kita mendekati kebenaran yang tertulis di dalam firman Tuhan, grafe itu, tetapi menggunakan cara kita.
Kita terjebak di situ. Sehingga kita menilai Allah. Khususnya di dalam covenant yang terkait dengan memilih atau pilihan. Jadi ini hal yang penting ya. Untuk menjadi umat yang istimewa ya. Menjadi umat Tuhan. Dan dia akan menjadi Tuhan atas umat yang dia pilih. Atas mereka. Jadi ini hal yang sifatnya eksklusif, khusus. Ini hal yang bersifat istimewa. Dia tidak memberi mereka status yang benar-benar unik. Nah, ini menarik ya. Sebaliknya dia pada dasarnya memanggil mereka ke dalam status yang semua orang miliki namun tidak mengakuinya. Nah, ini menarik. Ini penulis menguraikan seperti ini. Ini menarik ya. Jadi di dalam pilihan itu dia dikatakan tidak memberi status yang benar-benar unik. Ya, berbeda dengan yang lain. Sebaliknya, dia pada dasarnya memanggil mereka ke dalam status yang semua orang miliki namun tidak mengakuinya. Karena ada boundaries tadi ya. Orang tidak mengakuinya. Bahwa mereka dipanggil. Siapa yang tidak mengakui bahwa mereka dipanggil? Kalau kita melihat lebih jauh lagi, khususnya setelah Israel pecah, kita akan semakin mengerti itu. Ya, antara utara dan selatan. Kemudian diteruskan di dalam Yudaisme. Yang menjadi pertanyaan di dalam Yudaisme, apakah semua Yudaisme itu masuk di dalam kategori pilihan? Di situ ada perkembangan di situ ya, tentang umat pilihan di situ ada perkembangan. Tadinya Israel secara utuh, tapi di dalam proses itu kita semakin mengerti rencana Allah sebagaimana ditulis di dalam Alkitab. Jadi basis kita itu Alkitab. Dasar pemikiran kita itu Alkitab. Ya, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa memang Israel, tapi Israel yang mana? Itu rupanya diproses. Jadi pemilihan itu di mana Allah mengikatkan dirinya dengan yang dipilih, itu yang disebut covenant, itu ada di dalam proses. Tadinya kita berpikir Israel berarti Israel seutuhnya. Apa maksudnya Israel seutuhnya? Total. Bahasa Latin ya, seutuhnya. Seluruh suku Israel, 12 suku itu. Tapi kenyataannya di dalam proses kita melihat, nah itu kita harus belajar terkait dengan bibliologi. Mengapa saya kaitkan ini lagi dengan bibliologi? Mengapa? Karena kita melihat di dalam bibliologi itu, khususnya tentang wahyu, khusus itu dia mengalami progres, dia mengalami berkembang. Ya. Dia belum lengkap ketika Allah memilih Israel 12 suku itu sebagai umat pilihan, umat perjanjian. Itu berbicara 12 suku, memang benar. Itu Alkitab bicara itu. Tapi kita lihat kan wahyu khusus ini kan mengalami progres. Ya, di dalam bibliologi kalau kita belajar apa itu Alkitab ya, mengalami progres. Waktu dia mengalami progres, kita melihat di sini ada proses di dalam Alkitab itu. Secara khusus terkait dengan pemilihan Israel. Itu ada progresnya. Ternyata 10-nya yang ada di utara. 2 yang ada di selatan. Itu di dalam perjanjian lama. Ya. Itu yang Yerusalem, ya, ibu kotanya, dan Samaria. Kemudian masuk di dalam perjanjian baru semakin jelas ya tentang terkait dengan pilihan ini. Mengapa semakin jelas? Itu Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11 itu mulai terlihat di situ. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa ia datang kepada miliknya. Miliknya siapa? Dalam konteks itu yaitu Yudaisme, ya bukan Yudaisme ya, agama itu, bangsa Yahudi. Yang kemudian secara religi, secara agama itu mereka disebut Yudaisme. Ini wahyu yang progresif. Ya, wahyu khusus yang progresif. Makin hari makin jelas. Kemudian Yesus mendirikan gereja. Siapa itu gereja? Dia yang memilih murid. Murid itu siapa? Bagian dari Israel. Khususnya dari Yahudi. Apakah semua dia
panggil menjadi murid. Tidak, hanya 11 murid. Itu progresif dari wahyu, khususnya terkait dengan covenant yang tidak terlepas dari perjanjian atau perjanjian yang tidak terlepas dari pilihan. Jadi kita melihat di sini. Ini maksudnya di bagian-bagian ini ya. Agak sulit memang. Israel tentu saja diberikan hak istimewa tertentu. Nah, ini disebut semua ya. Dan Tuhan menggunakan Israel dengan cara yang unik untuk membawa penebusan Kristus. Nah, ini Kristus ke dunia. Nah, ini berarti inkarnasi. Tapi apakah Kristus tidak ada di dalam konsep covenant? Ada. Tadi saya katakan bahwa Kristus sudah ada di dalam perjanjian lama, ya, terkait dengan covenant. Jadi Israel mempunyai tanggung jawab tertentu yang unik. Nah, ini bicara tanggung jawab yang unik, ini kepercayaan. Ya. Mendeskripsikan kepada dunia melalui pola kehidupan. Ya, cara mereka hidup harus seperti apa yang Allah kehendaki. Itu maksudnya. Sifat kehidupan yang akan datang. Nah, ini ya, dan sebagainya. Itu kehidupan dan sebagainya. Kemudian ini membicarakan tentang kehidupan yang akan datang. Ya, the future. Ya, di dalam konteks perjanjian lama itu ya, the future itu membicarakan tentang Yahudi, kemudian kehidupan yang akan datang itu secara khusus kepada umat pilihan, yaitu yang Kristus pilih. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Apalagi kalau kita masuk lebih jauh ke dalam teologi Paulus. Itu semua kaitannya PLPB. Jadi di PB kita melihat itu progresif dari wahyu khusus ini semakin tergenapi. Ya, finalnya itu kan terus digenapi. Namun pada dasarnya Israel hanya hamba Tuhan. Ya, ini harusnya dalam tanda kurung ya terketik 9. Ya, angka 9 ya. Jadi Israel itu umat pilihan itu ditempatkan sebagai hamba. Kalau ada hamba, pasti ada Tuhan. Itu dua hal hubungan yang sifatnya organik ya. Ada hamba, ada Tuhan, ada doulos, ada kurios. Itu dua hal yang terus terkait. Itu mulai dari perjanjian lama. Terus dilestarikan sampai kemudian di dalam perjanjian baru. Nah, ini yang menarik dalam covenant. Ya, jadi kita lihat di sini cukup menarik ya, bukan cukup menarik, memang sangat menarik ini. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua, relasi antara Allah dan manusia. Ini covenant. Ya. Nah, ini dua tokoh ini, dua scholar ini, selama berpuluh-puluh tahun para teolog percaya bahwa covenant yang dibicarakan dalam memberikan kesatuan struktural yang mengintegrasi seluruh hubungan Allah dan manusia. Ya, kesatuan yang terstruktur ya, ada struktural di sini ya. Nah, kemudian yang mengintegrasi seluruh hubungan Allah dan manusia. Ini dua scholar ini berbicara tentang ini. Sesungguhnya Alkitab berulang-ulang bersaksi tentang sentralitas dari covenant. Rujukan yang berdetail ditemukan dalam covenant yang diteguhkan antara Allah. Ya, yang pertama dengan Nuh, Kejadian 6. Nah, itu ya. Dengan Abraham. Jadi banyak perjanjian ya. Dengan tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama. Allah berinisiatif mendatangi mereka itu. Nuh, Abraham, Musa, Daud. Ya. Nah, itu. Ini ayat-ayat dasarnya ya, basis membangun pemikiran ya. Karena penegasan ini kita perlu bertanya, apakah covenant itu? Nah, di sini dijawab ya. Dalam bentuk yang paling dasar, suatu covenant, berit itu bahasa Ibrani, adalah suatu hubungan. Nah, ini. Jadi mengikat antara Allah dan manusia. Jadi Allah berinisiatif untuk mengikatkan dirinya kepada manusia. Dan ini terkait dengan kedaulatan. Ya.
yang secara berdaulat telah diinisiasi dan dilaksanakan oleh Allah. Jadi Allah dengan kedaulatannya dia mengikatkan dirinya. Ya, dan kedaulatannya kita tahu ya, absolut. Ya, kalau sudah sentuh Allah pasti absolut. Firman Tuhan pasti absolut ya. Cuman kadang firman Tuhan itu jadi relatif, Allah juga jadi relatif di tangan para penafsir secara intern. Ya. Jadi itu hal yang cukup berbahaya dan bukan cukup berbahaya tetapi sangat berbahaya. Ya. Satu covenant menuntut komitmen. Ya, jadi covenant itu menuntut komitmen. Komitmen pasti dari Allah ya. Tapi dari yang dia pilih itu komitmen itu kadang tidak konsisten. Tapi Allah konsisten. Ya. Dan konsisten Allah itu tidak bergantung kepada manusia yang menjadi umat pilihannya yang tidak konsisten, khusus terkait dengan kesetiaan. Ya. Jadi berubah-ubah dan itu kita lihat sepanjang Alkitab. Ya, apalagi PL ya, bangsa Israel Selatan itu kita lihat ya, sehingga mereka dibuang. Jadi ada disiplin. Nanti kita belajar di bagian bawah itu ya. Allah tidak pernah masuk dalam suatu hubungan informal dengan manusia, tetapi menuntut suatu komitmen. Nah, ini komitmen ultimate. Jadi ikatan itu yang paling dibutuhkan itu komitmen final. Ya, saya ingat kalau bicara tentang ultimate ini finalitas of Christ. Wah, itu kalau kita pelajari dalam lagi itu ya. Tapi ini berbicara tentang komitmen di dalam berit, perjanjian. Allah pasti berkomitmen. Cuman umat yang dia pilih ini tidak konsisten dengan komitmen. Komitmen Allah ini bersifat ultimate. Ya, final. Yang terentang sampai ini masalah ekstrim ya, ini kurang M ini. Ekstrim-ekstrim tentang mati dan hidup. Di dalam komitmen itu ada mati dan hidup. Apa maksudnya ini komitmen? Ini itu antara mati dan hidup. Ekstrim-ekstrim mati dan hidup. Terentang sampai ekstrim mati dan hidup. Karena dalam perjanjian atau berit ini ada yang mati, tetapi juga ada yang hidup. Mati dalam pengertian apa? Hidup dalam pengertian apa? Ada yang bisa memberikan masukan? Terkait dengan covenant ya. Allah berjanji mengambil inisiatif kepada orang yang tadinya mati tapi dia pilih. Maksudnya mati apa ini? Kalau saya pinjam bahasa Yunani, hidup biosnya masih, tapi soe-nya tidak ada. Jadi dia mati. Jadi Allah mengambil inisiatif, dia menghidupkan yang mati itu. Mereka tidak kenal Allah. Allah yang mencari mereka. Mereka dalam posisi, dalam status sebagai orang berdosa. Mereka masih hidup, tapi hidup dalam dosa. Tidak hidup di dalam perjanjian yang mengikat mereka. Mereka hidup dalam dosa. Nah, Allah menghidupkan dari mati, Allah menghidupkan. Jadi kalau dalam saya pinjam istilah dari PB, itu dari bios ke soe. Itu karena Allah yang kerjakan. Itu yang Yohanes 10 ayat 10b ya. Aku datang untuk memberi hidup, kata hidup soe. Memberi hidup kepada siapa? Kepada mereka yang masih hidup tetapi mati. Hidup sekaligus mati. Jadi hidupnya itu hanya biosnya yang hidup. Soe-nya mati. Nah, Kristus datang untuk memberi hidup. Dia ambil inisiatif. Jadi kalau kita kembali ke berit, ke perjanjian, covenant, kita melihat Allah ya, memberikan komitmen yang ultimate atau final itu kepada orang yang sebenarnya mati tetapi kemudian dihidupkan. Karena mereka masuk di dalam kategori orang pilihan Allah. Khususnya terkait dengan umat Israel. Ya, kemudian dihidupkan menjadi umat Allah, milik Allah. Nah, jadi ini ya.
Ini terkait relasi antara Allah dan manusia, khususnya manusia dalam pengertian umat Israel, umat pilihan. Karena ini kan kita bicara PL, ya, dan di situ Kristus yang mendatangi mereka, ya, covenant. Nanti lebih jelas kalau kita belajar lagi ketika Kristus mendatangi, kita akan belajar di dalam teofani. Itu makin jelas. Nanti semua ini saling kait mengaitnya. Kita lanjut. Jadi covenant yang paling baik didefinisikan sebagai suatu ikatan darah. Nah, ini ada darah ya, dam, bahasa Ibraninya dam ya. Darah. Jadi mengikat diri dengan Allah itu ikatan darah yang dilaksanakan secara berdaulat karena Allah yang ambil inisiatif ya. Karena itu akan muncul kata-kata ini terkait dengan covenant selalu berbicara tentang covenant ini berdaulat. Mengapa ditekankan berdaulat? Ketika saya mempersiapkan materi-materi ini materi yang cukup ya tidak mudah, rumit ya. Jadi karena ada kait mengkait itu ya, terkait satu dengan yang lain ya. Tadi saya bicara tentang covenant, kemudian dengan Israel secara khusus, kemudian ada perkembangan covenant ya, dia ada secara bibliologi wahyu khusus itu dia mengalami perkembangan sehingga kita tidak hanya melihat wahyu khusus hanya di Israel yang 12 suku, tapi karena ternyata kalau kita belajar dari kitab Amos itu ada puntung rokok itu tentang konsep tentang remnant teologi. Saya kebetulan pernah belajar tentang remnant teologi dari seorang hamba Tuhan ya dari Jerman dia ya. Dia bicarakan tentang remnant teologi waktu saya kuliah. Itu menarik sekali. Dan remnant teologi itu rupanya itu dari Israel itu yang di dalam kitab Amos. Itu teologi sisa itu. Teologi sisa itu penting. Jadi mereka ditampi istilahnya ya, ditampi. Nah, tapi kita sudah di sini ya, perjanjian ini perjanjian darah. Itu menarik sekali ya. Perjanjian darah yang dilaksanakan sejak ini yang kita bahas kan ini ya berdaulat ya. Itu dua bagian. Covenant penciptaan ya. Ini perjanjian darah ini secara struktural ini ya dapat dibagi dua. Ini penciptaan dan covenant penebusan. Nah, ini dua ini menjadi hal yang sangat menarik ya. Frasa covenant penciptaan ditetapkan pada relasi Allah dengan manusia sebelum kejatuhan. Jadi kita lihat ya, ada limit lagi ya. Jadi covenant penciptaan ini sebelum manusia jatuh, Adam dan Hawa jatuh. Dan covenant penebusan digunakan untuk menjelaskan hubungan pasca kejatuhan. Ya, ini jarang dibahas. Ya. Tapi referensinya kuat ya. Dan referensinya ditulis oleh dua scholar ya yang sangat penting ya. Ya, mereka bergelar PhD. Ya, dua-dua bergelar PhD ya. Ini buku terbitan Momentum, bisa cari kok ini. Ya. Jadi kita lihat di sini ini berbicara tentang struktural, secara struktural itu maksudnya dibagi dalam dua bagian terkait dengan covenant. Di mana Kristus itu ada di situ. Ya. Tadi saya harus tekan berkali-kali tentang mengapa Kristus di dalam PL ada dia ada. Itu tentang Eser itu menunjuk kepada Kristus. Dia yang mendatangi Musa. Dia yang ambil inisiatif mendatangi Musa. Ya, kemudian membawa mereka ke Mesir. Nanti kita lihat di covenant penebusan itu ya. Tapi kita lihat satu persatu ya, karena struktur dari covenant ya. Nah, ikatan darah ini ya. Nah, jadi kita lihat ini frasa covenant penciptaan ditetapkan pada relasi Allah dengan manusia sebelum kejatuhan. Jadi dosa belum masuk. Ya, yaitu covenant penciptaan. Kemudian yang kedua yaitu covenant penebusan digunakan untuk menjelaskan hubungan setelah kejatuhan. Ini kristologi. Jelas sekali ini ya, penebusan
sudah dimunculkan di dalam perjanjian lama. Nanti kita lihat bukti-bukti ayat firman Tuhan. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, covenant penciptaan. Menurut Alkitab, manusia diciptakan, nah ini hal yang sudah umum, sudah tahu pada umumnya ya. Diciptakan menurut gambar Allah dan bebas dari dosa. Ini karena penciptaan, belum ada dosa masuk ya ketika manusia diciptakan. Dosa belum masuk, maksudnya dalam diri manusia. Yang kita harus pelajari juga ya tentang masuknya dosa. Apakah sebelum manusia jatuh atau sebelum manusia jatuh dosa sudah ada? Ya sudah ada dosa. Ya, itu belajar di hamartologi ya. Kapan dosa itu ada di dalam hamartologi. Bisa baca Cornelius Plantinga punya buku ya. Referensi yang ditulis Plantinga juga sangat baik ya. Tentang kehilangan shalom itu. Itu namanya penulisnya Cornelius Plantinga. Jadi ini bebas dari dosa. Itu ada covenant melalui peristiwa ini dan melalui berbicara langsung kepada manusia, Allah menetapkan suatu relasi yang unik antara dirinya sendiri dan manusia. Ini kan hanya dengan manusia ya, itu keunikan. Karena di dalam seluruh ciptaan yang dia ciptakan, dia hanya berelasi secara khusus dengan yang disebut tentang gambar rupa Allah. Ya kadang di perjanjian lama menggunakan ini bergantian ya, gambar kadang rupa. Kadang gambar, kadang rupa. Tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia ada kata dan di situ. Kita harus pelajari itu mengapa muncul kata dan ya. Apakah itu kata dan diambil dari terjemahan khususnya Septuaginta ya. Itu ya yang ditulis oleh Jerome itu ya. Nah, kita lihat harus belajar itu atau kita lebih mau mendalam lagi itu harus kita pelajari tentang kritik teks dalam perjanjian lama. Ya, saya sudah pelajari sampai kritik teks saya pelajari karena saya di dunia bahasa ya, jadi perlu pelajari. Hanya soal kata dan aja itu artinya bisa berubah. Ya, itu tanda-tanda baca ya kalau kita belajar bahasa asli. Ya. Sekarang Allah menetapkan suatu relasi yang unik. Mengapa unik? Karena hanya dengan manusia, ya. Tidak dengan ciptaan lain. Hanya dengan manusia. Ikatan asali antara manusia, antara Allah dan manusia, diciptakan untuk menjadi, nah ini, ya. Karena relasi unik ini, Allah menciptakan manusia untuk apa? Untuk pengelola, memanage ya, dalam bahasa sekarang ya, manajemen. Pengelola atas seluruh ciptaan. Jadi, ikatan ini, manusia dan Allah ini sampai kepada di dalam pengelolaan atas seluruh ciptaan. Wah, ini sangat menarik. Jadi kita lihat ini yang disebut dengan the representative of God. Jadi di dunia ini manusia itu berdiri dalam tanda kutip. Saya pakai tanda kutip ya, kalau saya tidak gunakan tanda kutip bahaya. Di dunia ini manusia itu menjadi wakil Allah untuk mengelola seluruh ciptaan. Kalau mau pelajari ini, pelajari antropologi yang ditulis oleh Anthony Hoekema. Itu Anthony Hoekema tulis ini tentang manusia itu pengelola. Dan ketika manusia jatuh, bagaimana dengan proyek pengelolaan yang Allah percayakan? Atau manusia ini menjadi di dalam ciptaan menjadi the representative of God. Bagaimana manusia mengelola sebelum dan sesudah jatuh? Dua hal yang berbeda. Ini kan penciptaan, jadi sebelum jatuh, manusia dipercayakan ini. Suatu posisi yang bahkan lebih tinggi dari malaikat, para malaikat. Mengapa lebih tinggi dari malaikat? Itu ada ayat-ayat ya, Mazmur pasal, ada ayat-ayatnya, kita bisa lihat ya, baca itu ya. Saya tidak baca mungkin.
Ya, Mazmur pasal 8 ayat yang ke-6 ya. Manusia diciptakan mirip Allah. Kemudian Ibrani pasal 1 ayat 14 itu berbicara tentang apa? Mari salah seorang baca Ibrani pasal 1 ayat 18. Ya, Ibrani pasal 1 ayat yang ke-14 bukan 18. Ya. Mari Ibrani 1 ayat 14. Salah seorang baca silakan. Menarik ya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang lain? Siapa itu roh-roh? Dalam dunia roh ini, metafisis. Ini rohnya ini ya, jamak ini ya. Tidak menunjuk, ini roh kecil ya, roh-roh. Ini menunjuk kepada malaikat. Malaikat ini ditugaskan untuk melayani yang diwarisi soter, keselamatan. Siapa itu? Ya pilihan itu, kafanan itu. Makanya ditulis oleh penulis ini dikatakan ia harus menjadi pelindung. Ya, ini bukan ya, sorry. Ya, pengelola seluruh atas seluruh ciptaan. Ini posisi ini bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Mengapa? Maka dua ayat ini muncul dikutip ya. Karena manusia itu mirip Allah di dalam Mazmur 8 ayat 6. Kemudian di Ibrani karena dia mirip Allah, ya ini PL, ini PB masuk di Ibrani. Ini karena mirip Allah, serupa segambar itu di dalam Kejadian 1 ayat 26, maka malaikat harus melayani manusia yang mirip Allah itu. Yang kedua, malaikat itu tidak mirip Allah loh. Tidak pernah ditulis kalau belajar tentang angelologi, teologi tentang malaikat, malaikat itu diciptakan apakah serupa segambar dengan Allah? Enggak. Jadi mahkota ciptaan itu benar-benar kita ini loh manusia, tapi sebelum jatuh dalam dosa. Ini covenant penciptaan. Ini menarik sekali. Ya, lihat ya, kristologi di dalam covenant penciptaan. Otoritas ini teguh ditetapkan dalam apa yang disebut dengan mandat budaya. Itu disebut mandat budaya. Nah, ini harus pelajari mendalami ya. Secara khusus apa? Ada buku yang sangat tebal. Saya punya buku tentang mandat budaya ya. Cross culture itu ya istilahnya itu cross culture. Itu sangat-sangat terkenal sekali itu. Penulisnya hebat. Saya lupa namanya. Bukunya cukup lama. Ya. Nah, jadi ada mandat budaya. Perintah Allah bagi makhluk ciptaan untuk menggenapi kultural tertentu. Jadi ada batasannya, bukan seluruh kultural, tapi ada kultural tertentu. Jadi kita lihat di sini, ini ikatan kita dengan Allah. Ya, dalam hal ini kita belajar kristologi dengan Kristus itu terlihat di dalam perjanjian lama. Ya, dia sudah hadir di situ lewat covenant. Nah, dalam kejadian saat ini yang ya ada perintah di sini. Ya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Jadi semua diserahkan kepada manusia sebelum jatuh dalam dosa. Artinya segala kehidupan ditempatkan di bawah kekuasaan manusia yang akan memerintah di bawah otoritas Allah. Allah memberikan kuasa, tapi kuasa itu bukan berarti terlepas dari Allah. Gak boleh. Justru kalau terpisah dari Allah itu kejatuhan. Sebelum jatuh manusia kan terikat dengan Allah. Sebelum ada dosa yang membuat terputus dengan Allah. Allah mempercayakan kepada manusia menjadi pengelola, artinya manusia ini memiliki ya kuasa ya di dalam dunia ini. Dan kita lihat itu ada perintah-perintah itu ya, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah, berkuasalah. Itu semua itu berbicara tentang kehidupan ditempatkan di bawah kekuasaan manusia yang akan memerintah di bawah otoritas Allah.
Jadi kita memerintah di bumi ini. Tetapi atas nama Allah, saya gunakan kata the representative of God. Bukan atas memerintah atas nama diri sendiri. Jadi independen. Jadi otonom. Tidak bisa. Harus di bawah otoritas Allah. Makanya saya bold itu ya. Jadi lihat ini covenant perjanjian yang terkait dengan kristologi dalam PL. Kita lihat ini. Manusia ditempatkan sedemikian rupa di hadapan Allah. Ya. Memiliki posisi yang sangat khusus di antara semua ciptaan sebelum jatuh dalam dosa. Walaupun manusia ditugaskan pada posisi yang tinggi dalam relasi covenant asali, manusia tidak diciptakan. Nah, ini ada batasan, ya. Manusia memerintah tapi ada batasannya. Batasannya apa? Tidak diciptakan untuk menjadi raja-raja otonom. Tadi saya sudah singgung tentang otonom. Jadi tidak otonom karena dia ada di bawah otoritas Allah. Ya. Tidak raja-raja otonom yang mempunyai kebebasan. Ada tiga di situ ya. Satu kebebasan dan kontrol yang absolut. Jadi manusia bukan maksud Allah ketika diberi wewenang menjadi the representative of God. Tidak berarti dia harus otonom, terpisah dari Allah. Ya, bukan kebebasan ya, otonom kemudian dan kontrol yang absolut. Jadi dia kontrol seluruh ciptaan itu, manusia mengontrol seluruh ciptaan itu dengan kontrol yang absolut. Tidak. Manusia yang mengontrol itu harus di bawah arahan Allah. Jadi menarik ya. Kalau kita praktiskan ke dunia sekarang, waduh, itu Anthony Hoekema ketika saya mengajar antropologi ya, salah satu referensinya dari Anthony Hoekema itu, dia berbicara itu manusia itu sudah apa ya, korup. Kita lihat aja pengelolaan khusus di Indonesia kalau dalam konteks kita di Indonesia. Ini Pertamina ini rugi berapa? Dan sekarang Ahok jadi sedang ribut-ribut ya. Saya lihat lagi tadi ya di DPR itu marah-marahin Ahok lagi. Rame lagi. Ini masalah kontrol. Ini satu bagian yang manusia harus kontrol. Tapi manusia kalau dia sudah tidak takut Tuhan, bagaimana dia mau kontrol? Dia akan terpisah dengan Allah, kemudian dia akan mengelola yang dipercayakan Allah dengan cara dia, bukan dengan cara Allah. Dan itu yang dikatakan oleh Anthony Hoekema itu sebagai ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi rusak. Termasuk ketika mengelola. Dia menjadi absolut. Absolut itu kan hanya Allah. Nah ini kalau ciptaan menjadi absolut, artinya dia mau menjadi Allah. Dan Anthony Hoekema katakan, kalau sampai mau menjadi Allah, berarti dia menjadi apa? Mau mengkudeta Allah. Itulah hamartologi. Ya, kalau kita belajar tentang hamartologi, tentang dosa, kadang orang berbicara hamartologi di gereja hanya menyentuh hal-hal yang terkait dengan moral. Tapi dosa yang esensial itu pemberontakan kepada Allah, ingin menyamai Allah kan? Itu pemberontakan, ingin mengkudeta Allah. Dia ingin menjadi absolut seperti Allah, sama seperti Allah. Ini celakanya. Ya. Jadi covenant ini di dalam penciptaan sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu semua dikontrol oleh Allah. Apa alasannya? Karena Allah yang menciptakan pertama, yang kedua, karena Allah mempercayakan. Yang ketiga terkait dengan berit atau perjanjian atau covenant, karena Allah yang mengambil inisiatif. Dan Allah itu absolut, bukan manusia. Ya. Dalam kenyataan, Alkitab mendefinisikan jabatan manusia sebagai pengelola atas ciptaan seperti seorang raja dan seorang hamba
yang melakukan peran-peran ini dalam kesetiaan kepada Allah. Ya, ya. Masih statusnya hamba, ya, harus di bawah otoritas Allah. Berarti kan hamba. Nah, dituntut lagi kesetiaan kepada Allah. Nah, itu yang harus dipercayakan sesuatu, tapi jangan lepas dari yang memberikan kepercayaan. Kalau berikan ilustrasi ya, saya sadar sekali kalau saya sedang berdiri di mimbar, saya itu berdiri sebagai the representative of God. Jadi semua yang saya sampaikan di atas mimbar, ya, argumentasi atau khotbah saya, itu saya pertanggungjawabkan bukan kepada organisasi gereja yang pertama, bukan. Bukan kepada audiens atau jemaat yang hadir, bukan. Tapi kepada Allah, karena saya berdiri sebagai wakil. Di situ ada batasan. Dan sebagai wakil, saya harus setia kepada yang saya sedang wakili. Nah, ini gambarannya. Menarik. Bagian ini sangat menarik. Ya. Sebab Allah adalah pencipta dan penopang alam semesta. Manusia harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu kepadanya. Mazmur 24 ayat 1, nanti baca ya sendiri. Itu menarik ini. Ya. Ini covenant ini besar sekali ya. Kalau mau diperluas, diperdalam, dalam sekali. Dan itu nyangkut kepada kristologi, kepada Yesus. Ya. Jadi kita lihat ini manusia sebelum jatuh. Ya. Kristus memberikan kepercayaan yang begitu dalam, begitu hebat, begitu tinggi, lebih tinggi dari malaikat. Malaikat aja menjadi pelayan kok kepada orang-orang yang diselamatkan. Siapa orang-orang yang diselamatkan? Yang dipilih oleh Allah. Menjadi umat Allah. Ya. Umat pilihan itu kan bukan hanya terjadi di perjanjian baru. Di PL sudah ada. Buktinya kan di PL sudah ada. Sudah ada. Mengapa Allah memilih tidak Esau tetapi Yakub? Itu kan. Nah, itu tercermin di dalam teologi Paulus, dalam Roma. Nah, itu kan konsep pemilihan. Nah, sebagai pengurus yang menyandang gambar Allah. Jadi gambar itu memperlihatkan bahwa manusia itu wakil Allah. Makhluk-makhluk ciptaannya diberi tanggung jawab yang besar dalam mengelola kerajaan Allah. Nah, ini sudah terkait dengan kerajaan. Muncul hal yang baru ya. Basilea, bahasa Yunaninya Basilea, dia tauteos. Yaitu kalau kita, karena dia pakai tauteos, berarti itu dalam bahasa Yunani kalau kita mau eksegese, itu masuk dalam kata sandang. Ya, ada tauteos. Ya, jadi itu. Nah, ini sudah pengelola itu. Ini mengelola kerajaan Allah di bumi ini. Ini tugas kita manusia. Ya. Ini sebelum jatuh dalam dosa. Nah, setelah kita dibaharui, ini tetap tugas kita ya, dalam kerajaan Allah. Tetapi agar dapat memenuhi kewajibannya, manusia diwajibkan untuk mentaati hukum. Nah, ini salah ketik ya. Atau ketetapannya. Jadi dikontrol. Ada pengontrolnya. Pengontrolnya itu ada. Apa ada pengontrolnya? Hukumnya atau ketetapan yang datang dari Allah. Jadi wajib untuk mentaati hukum. Ya, nomos. Ya, saya sudah perkenalkan tiga nomos itu ya. Yang sprul perkenalkan. Otonomos, heteronomos, teonomos. Nah, kita harus teonomos. Hukum Allah. Bukan otonomos. Hukum menurut kemauan kita. Kehendak kita. Tapi ini kembali ya. Ini covenant penciptaan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya. Jadi wajib itu ketaatan terhadap hukum atau ketetapan. Jadi Allah sudah menyediakan apa ya? Kalau disebut istilah sekarang itu rambu-rambunya. Jadi tidak tidak boleh sembarangan hidup. Tidak boleh istilah orang Jakarta semau gue. Itu yang Tuhan mau.
Tapi ini terkait dengan covenant penciptaan. Ya, jadi ada rambu-rambunya ketika mengelola kerajaan Allah. Itu luar biasa ini ya, menarik. Kalau kita pergi ke PB, ini terkait dengan kerajaan Allah ya. Tapi khusus di Matius pasal 13 itu ya, itu jelas sekali itu tidak dipercayakan kepada orang Yahudi aja yang beragama Yudaisme. Yesus katakan kepada mereka tidak diberi karunia, tapi karunia di situ pakai didomi untuk memahami tentang apa itu kerajaan sorga. Ya, Matius pasal 13. Mereka tidak paham. Mereka mengerti tentang PL ya, orang Yahudi kok, orang Yudaisme, mereka kan lebih ke perjanjian lama. Tapi ketika berbicara tentang kerajaan sorga, Yesus katakan mereka tidak dipercayakan untuk mengerti rahasia, musterion bahasa Yunaninya, ya, tentang kerajaan sorga. Karena di Matius, ya, jadi gunakan kerajaan sorga. Saya mungkin sudah pernah dijelaskan di kelas kelas kita ini ya, ya yang tiap hari Rabu ya, mengapa di dalam seluruh Injil Matius itu didominasi oleh kerajaan sorga, tidak didominasi oleh kerajaan Allah, ya tidak pakai istilah Allah tapi sorga di situ ya. Sedangkan di dua Injil yang tergabung dalam Injil Sinoptik itu hampir seimbang, itu kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Matius didominasi oleh kerajaan sorga. Nah, ada latar belakang. Nah, itu yang harus juga dipelajari ya. Jadi kita lihat di sini ini makin hari makin jelas ya. Ini covenant ini. Ya. Diwajibkan mentaati hukum atau ketetapan. Jadi tidak boleh seenak seenak diri sendiri. Semua harus ada di kontrol Allah. Ini sejak penciptaan sebelum ada dosa, Allah sudah kontrol. Nah, sekarang kalau saya tanya dengan konsep free will itu terkontrol atau tidak? Ada dua istilah ya yang sering dimunculkan. Saya pelajari ada satu hamba Tuhan, dia lulusan Amerika mungkin. Ya. Ada YouTube-nya ada bagus. Ya, saya lupa namanya YouTube-nya apa ya. Tentang reform. Dia membicarakan tentang apa bedanya free will dengan free choice. Ya, itu kebebasan untuk memilih. Itu di dalam Kejadian pasal 2. Oh, itu menarik. Ketika dia membahas itu saya ikuti, waduh dalam banget. Dia berikan konsep dari mana latar belakang orang munculkan tentang free will. Dari mana latar belakang orang munculkan tentang konsep tentang memilih. Waktu Tuhan tetapkan tidak boleh makan pohon itu, harusnya tidak boleh. Ini ketaatan. Yang buat manusia ini lepas dari covenant penciptaan ketika dia tidak taat. Maka muncul covenant yang kedua, yaitu penebusan. Ya. Dan itu terkait dengan kristologi. Dua covenant ini tidak boleh lepas dari Yesus. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Ya. Setelah covenant penciptaan ini gagal bukan karena Allah, tapi karena manusia ini. Manusia pertama. Karena ada free choice di situ kan. Banyak orang berbicara tentang free will, tapi Allah tidak boleh kamu makan. Tapi manusia tidak jadi robot, sehingga manusia ada pilihan bebas di situ. Waktu di dalam pilihan choice itu, di dalam pilihan itu dia memilih untuk makan. Tapi latar belakangnya, di balik dia mengambil keputusan untuk makan itu ada hukum pengaruh di situ. Siapa yang mempengaruhi dia? Ada dua kan? Makanya kalau kita membaca tentang manusia itu, tentang antropologi kita belajar benar-benar tentang siapakah manusia itu. Sebelum jatuh dan sesudah jatuh, itu bagus sekali Anthony Hoekema ya. Dia membicarakan tentang manusia itu tidak bisa independen. Apakah manusia bisa independen? Ada dua pengaruh besar di dalam dunia metafisis atau dunia metafisika.
Itu siapa? Allah itu yang adalah roh, ya. Dia pencipta, dia memimpin manusia. Sehingga kalau dia pimpin dan manusia tunduk kepada dia, taat secara totality, maka manusia itu selamat, tidak akan jatuh dalam dosa. Tapi kan manusia tidak diciptakan untuk jadi robot. Ada konsep dia harus memilih. Dia tahu di dalam Kejadian pasal 2 itu bahwa kalau dia sampai makan, mati dia. Tapi si penggoda ini, ular itu dikatakan binatang paling cerdik di antara seluruh binatang. Cerdik. Dia jebak di Taman Eden Kejadian 3 ya. Jadi kan manusia ada di tengah-tengah dua pilihan di dalam dunia metafisis. Satu dari Allah tidak boleh, satu katakan boleh. Malah ditambahkan, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah ini kan kalau jadi seperti Allah, ada Allah kedua, ini kan konsep kudeta. Pelatihnya tulis itu. Kemudian akibat konsep konsep kudeta ini muncul apa? Muncullah manusia itu berontak terhadap Allah. Itu pemberontakan. Jadi dosa itu pemberontakan, bukan moral. Moral itu akibat. Akibat dari pemberontakan. Karena mau menyamai Allah kan. Setan kan tawarkan itu. Itu yang pokok paling penting di dalam hamartologi itu ketika ditawarkan itu. Makan itu. Buah. Pohon dari pohon kehidupan. Itu ya. Itu. Jadi kita lihat di sini. Nah, tapi ini ya diwajibkan untuk mentaati hukum atau ketetapan. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau saya teruskan saja? Silent ya. Kira-kira Bapak Ibu bisa nangkep ya, pasti nangkep ya. Saya yakin lah nangkep. Udah biasa belajar ya. Nah ini ya, Bisa. penekanan. Relasi, ada yang mau tanya? Pak Iner, Oh, enggak, lanjut aja, Pak. Lanjut, Pak. saya lanjut ya. Kalau ada sesuatu yang kurang ngerti, tanya. Ya, atau memberi masukan tambahan, nggak apa-apa. Atau mengkritik sekaligus, nggak apa-apa. Ya, karena saya bisa salah. Mari Pak Anton. Eh? Oh gitu. Oh oke oke. Ya karena Pak Anton yang kontrol ya. Nanti saya masuk lagi lah. Ya. Oke, saya teruskan ya. Relasi covenant ya menuntut ketaatan kepada kehendak Allah yang telah dinyatakan. Apa saya? Pertama, perjanjian itu menuntut pekerjaan sesuai panggilan, vocation. Karena semua orang diciptakan menurut gambar Allah, kita memiliki tanggung jawab yang unik untuk menaklukkan dan memenuhi bumi. Jeri lelah manusia mencerminkan pekerjaan Allah di dalam penciptaan. Jadi artinya itu amanat amanat apa ya? Amanat kerja itu. Ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden, dia harus mengelola itu Taman Eden. Ya dalam lingkup itu harus dikelola. Itu kan amanat untuk pekerjaan, bekerja. Bukan manusia kemudian terima. Itu amanat kerja itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya, ini yang disebut dengan panggilan, sesuai panggilan pekerjaan itu ya. Ini pertama. Ini masih konteksnya covenant penciptaan, vocation ini sesuai panggilan. Panggilannya bilang harus mengerjakan, pengelola itu. Ya. Mengapa? Karena dia mewakili Allah, gambar Allah. Kita memiliki satu tanggung jawab yang unik. Unik artinya berbeda dengan ciptaan yang lain. Hanya manusia yang punya tanggung jawab itu. Ya. Untuk menaklukkan dan memenuhi bumi. Nah, itu ya. Jeri lelah manusia mencerminkan pekerjaan Allah di dalam ciptaan. Allah bekerja, ya.
Jadi apa yang manusia kerjakan sebelum jatuh dalam dosa di dalam Kejadian itu, ya, sebelum masuk Kejadian pasal 3, manusia dipercayakan untuk menjadi the representative of God. Nah, itu dikatakan mencerminkan pekerjaan Allah. Karena yang mereka kerjakan sebelum jatuh dalam dosa, yang Allah kehendaki. Itu Kejadian 1 ayat 28, itu ya. Kejadian 2 ayat 15, ya, ini ya, tentang amanat. Tidak boleh makan pohon. Kita harus menyingkapkan potensi bumi yang sepenuhnya dengan cara-cara membawa kemuliaan Allah. Jadi apa yang ada di dalam dunia ini, di bumi ini, kosmologi atau kosmogoni ini, kita harus kelola untuk memuliakan, membawa kemuliaan bagi Allah lagi. Kita dipercaya, lihat ya, dari atas ke bawah kepada manusia. Itu harus dikembalikan lagi ke atas. Ini yang menarik konsep-konsep seperti ini. Ini menarik sekali. Ya, ini sebelum jatuh itu yang pertama ya, jatuh dalam dosa. Pertama, perjanjian sebelum jatuh. Kedua, covenant menuntut devosi atau devotion. Manusia harus secara sadar menunjukkan kesetiaan religius. Ini berbicara tentang proskuneo di dalam perjanjian baru. Ya, Yesus katakan di dalam Yohanes pasal berapa kepada perempuan Samaria itu ya, kamu tidak lagi menyembah di gunung itu, kamu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kata menyembah di situ. Kemudian sekarang berkembang muncul praise and worship. Itu menarik. Nanti itu bahas lain kali. Ya, nah, sekali-sekali kita bahas itu ya, buat tema itu ya. Praise and worship. Apakah dulu ada praise and worship atau hanya worship saja? Karena di dalam worship, kalau kita pelajari konsep worship itu ya, menyembah itu. Di dalam worship itu ada pujian. Ketika kita menyembah Allah. Sekarang menyembah Allah di dalam maksudnya formal, ibadah formal gitu ya, terbatas dalam ruang dan waktu. Apakah menyembah Allah di dalam seluruh aktivitas kehidupan? Itu harus dipelajari, didalami. Didalami itu. Atau siapa yang berani nulis itu, nulis bersama saya, jurnal. Ya, tapi kalau di SCT Rai kan Pak Deki bilang minimal 2 orang ya. Tulis sama-sama saya. Nanti saya dari dunia bahasanya lah, dari linguistiknya. Mau di PL, Ibrani, Yunani, nanti saya di bidang itu. Oke, saya teruskan. Ini bagian yang kedua, ini covenant itu, devotion itu, ini tentang ibadah. Cuman tadi saya perluas ya. Saya kadang bicara dalam, tapi juga luas, komprehensif ya. Kalau bicara tentang kesetiaan religius, ini kan melalui perbuatan dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi kalau kita bicara tentang ibadah itu, devosi itu, kita berbicara itu hubungan dengan Allah, itu di dalam segala hal. Nah, bayangkan orang Kristen sekarang ya, dia pikir ibadah itu hanya di dalam ruang dan waktu yang terbatas. Paling lama di gereja berapa jam sih? 2 jam aja dengar khotbah 1 jam. Orang di dunia era posmo sekarang nggak tahan kok dengar khotbah 1 jam. Saya pengkhotbah 1 jam, kadang 1 jam setengah. Dulu saya mimpin jadi gembala, khotbah saya rata-rata 1 jam setengah. Tapi kalau saya diundang keluar, khotbah saya 1 jam. Dan orang sudah tahu, kalau Pak Moses kita undang, konsekuensinya 1 jam. Tapi kalau di GKI, saya Gereja Kristen Indonesia, di Surabaya kan besar-besar, mereka 4 kali ibadah. Nah, saya khotbah 4 kali ibadah. Itu mereka langsung kasih kertas ke mimbar. Ya, jadi kadang orang berpikir ibadah itu hanya dalam ruang dan waktu terbatas. Kalau sudah di bisnis, nggak ada ibadah-ibadah dengan dunia bisnis. Saya diundang sama almarhum Kowat.
Dia nomor satu bawang putih se-Jawa Timur. Bawang putih. Dan bawang putihnya bukan dari Indonesia loh. Dari China dibawa ke Indonesia. Oh, itu kontainer. Berapa puluh kontainer masuk di Indonesia. Dia ada persekutuan doa di perusahaan. Perusahaan dia saya pimpin. Di rumahnya juga ada persekutuan doa. Cuman beda hari. Pagi dan malam. Yang di rumah itu malam. Satu kali saya ketemu beliau, beliau katakan, Pak Moses, kalau kita bicara bisnis, jangan nyangkut-nyangkut ya dengan Tuhan. Nah, menarik nggak itu? ini kita lagi bicara devosi ini ya. Ya, devotion ini ya, atau devosi ini ya. Ini komitmen secara totality. Eh, Berkomitmen secara total kepada Allah. Seluruh aktivitas hidup. Tidak boleh ada celah. Kita sering buka celah loh. Bagian tertentu untuk Allah. Ya, kalau ibadah formal itu untuk Allah. Tapi setelah keluar, kita bergaul. Itu semau-mau kita. Ini menyalahi konsep devosi ini. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan nyetingnya seperti ini. Bukan seperti apalagi di era posmo pikirin. Ya, kalau dalam dunia bisnis nggak perlu itu. Kita curang-curang sedikit nggak apa-apa. Yang penting untung. Ini celaka. Berapa pengusaha saya kenal waktu saya ada di BES. Ada yang punya pabrik baja loh. Saya ke Singapura, di BES Singapura, itu istrinya sekarang jadi pemilik pesawat kayak kayak Bu Susi itu loh. Kalau saya terbang ke Singapura itu suaminya jemput saya di bandara Singapura. Kalau saya tidak dari Batam ya nyebrang dari Surabaya ke Singapura. Saya ketemu mereka bicara-bicara soal ini. Saya masukkan konsep ini ke mereka. Ya. Bahkan sekarang kita lihat gereja aja berbisnis kan. Gereja tertentu ya. Saya bahaya kalau saya sebut hanya gereja, tapi gereja tertentu. Sebelum jatuh dalam dosa Tuhan mau devosinya seperti ini. Devotion ini seperti ini. Ya, total. Komitmen total. Ya. Setiap hal dilakukan ya seseorang dalam setiap bidang kehidupan, keluarga, pekerjaan dan lain-lain harus dilakukan untuk Allah. Kan semua ini. Seseorang harus mempertanggungjawabkan kepada Allah, tidak hanya dalam ibadah pribadi atau publik, tetapi dalam setiap aktivitas kehidupan manusia. Tuntutan pencipta ini menolong mendefinisikan eksistensi manusia dan memberi makna kepada kehidupan manusia. Ini kehidupan yang penuh makna secara teologis. Tapi begitu banyak aja alasan. Kalau seperti ini rugi kita. Banyak. Saya ketemu dengan, saya sudah seusia gini, sudah ketemu banyak orang kan. Alasannya banyak ini manusia. Apalagi setelah jatuh dalam dosa. Wisdom yang berpusat kepada dirinya sendiri itu jalan. Memberi alasan-alasan klasik. Untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk membela diri sendiri. Ini waktu sebelum jatuh dalam dosa, nggak ada itu. Ini semua. Dua poin ini. Ya. Ini dalam sekali ini. Ya, teruskan ya. Di samping tanggung jawab yang luas ini, manusia bertanggung jawab untuk mentaati suatu hukum yang spesifik. Yang melarangnya makan dari pohon. Nah, ini spesifik kan? Maksudnya itu spesifik, ya. Itu kan Kejadian 2 ayat 15. Perintah kepada manusia jelas sudah dinyatakan, disingkapkan. Ya, ini bagi lagi ini ya, jadi 3 bagian. Disingkapkan. Apa artinya? Ia dapat makan sepuasnya dari pohon apa saja dalam taman. Tetapi ini kalimat kata peralihan. Paling penting kata peralihan. Ini kata peralihan ini berkontradiksi dengan kalimat sebelumnya. Ya, muncul kalimat baru, koma, tetapi, ini kan tetapi penting. Yang kedua, ia tidak boleh makan dari pohon pengetahuan. Ini Allah sudah mengatur, sudah diset oleh Allah.
Ya. Bagian ketiga itu konsekuensi. Jika ia makan dari pohon itu atau yang dilarang, ia pasti akan mati. Itu kan konsekuensi. Jadi kita lihat di sini dalam perjanjian ini, Allah yang mengatur dan Allah yang memberikan limitation atau boundaries. Bukan manusia semau-mau dia. Tapi kita lihat muncul konsep free will. Free will itu kan semau-mau manusia. Itu free will sangat antroposentris, berpusat kepada diri sendiri. Pilihan juga itu berpusat kepada diri sendiri. Ketika dia tidak berpusat kepada Allah, pasti dia berpusat pada diri sendiri. Ya, jadi kita lihat di sini, pasti mati. Ada 3 poin di sini ya, tentang perintah yang disingkapkan. Ya, untuk mengikat diri dengan Allah itu 1 dan 2. Tapi untuk terpisah dari Allah itu bagian yang ketiga. Ini konsekuensi. Melanggar batasan yang Allah sudah beri, limitationnya, mati. Itu konsekuensi tegas dan lugas. Tapi ketika kita lihat Adam dan Hawa tidak mati. Tapi mereka begitu ketakutan ketika terjadi teofani. Dikatakan ya, mereka mendengar Allah berjalannya. Itu Allah roh. Kok dia bisa berjalan-jalan? Nah itu kan nanti kita bahas di teofani. Allah kok ada kaki, dengar berjalan-jalan. Allah hadir di Taman Eden. Itu teofani. Menarik itu. Jadi kita lihat. Pembatasan ini untuk menguji kerelaan manusia untuk tetap setia. Pembatasan ini, ada kata menguji. Itu antropologi, itu belajar tentang itu. Kalau tidak ada pohon tentang kehidupan, ya, pengetahuan yang baik dan yang jahat, kalau tidak ada pohon itu, manusia tidak teruji. Kekudusan dia tidak teruji. Ya, hagiosnya tidak teruji. Kalau tidak ada pohon itu, harus itu. Ya, harus diuji. Apakah dia setia secara moral dan spiritual. Jadi 2 ya, keputusan itu kan keputusan moral. Tapi keputusan moral itu nyangkut ke dalam keputusan spiritual. Ini 2 hal yang harus diintegrasi. Jadi disebut moral dan spiritual. Belajar di dalam etika Kristen itu berbicara tentang moral. Ya, lihatlah yang buku etika Kristen yang ditulis, salah satunya ya, bukunya itu yang ditulis oleh Norman L. Geisler. Ya, Geisler itu ditulis dan dia menulis itu dan itu diterbitkan oleh SAAT, Seminari Alkitab Asia Tenggara. Saya sudah baca karena saya pernah ngajar etika. Ya, tentang apa itu moral dari kata mores, bukan bahasa Yunani, Latin. Apa itu? Jadi ketika manusia ini ujian moral dan spiritual kepada covenant penciptaan Allah yang asali, yang bergantung kepada firman Allah. Nah, ini ya. Jadi ini penting sekali. Nah, sekarang Kejadian 3 ayat 1 sampai 2 menceritakan apa yang terjadi pada covenant penciptaan Allah. Nah, ini salah ketik ya. Adam dan Hawa dengan sengaja. Karena konsep pilihan ya. Dengan sengaja tidak mentaati apa yang diperintahkan Allah. Karena konsep pilihan. Di dalam pilihan ada kebebasan. Tapi yang ditekankan pilihannya. Ya bukan kebebasannya. Pilihannya yang ditekankan. Bukannya menurut firman Allah dengan melakukan apa yang disiratkan oleh pohon pengetahuan baik dan jahat. Mereka justru dengan sengaja menolak untuk membedakan antara baik dan jahat. Dengan memakan buahnya. Mereka makan karena menanggapi godaan yang mengatakan bahwa dengan makan buah itu, ini kalimat penting, mereka akan menjadi sama seperti Allah. Tadi saya sudah jelaskan, pemberontakan ya, mau kudeta Allah. Ya, ini dosa, bukan dosa moral. Memang ada keputusan moral, tapi penekanan utama kepada masalah teologis, karena tersangkut langsung dengan Allah. Keputusan moral terkait dengan diri manusia,
Tapi ketika dia berhubungan dengan Allah, ini spiritual yang muncul. Ya. Jadi dua konsep itu diintegrasi. Saya sudah katakan tadi diintegrasi. Ya. Jadi ini sangat amat menarik. Cukup panjang ini ya. Jadi akar keberdosaan manusia adalah menolak untuk hidup menurut firman Allah yang berdaulat. Dengan demikian manusia jatuh dari suatu kondisi kebenaran yang asali, bukan Pak Budi asali ini ya, kebenaran yang sesungguhnya dari Tuhan langsung ya, maksudnya asali itu, dan segera menghancurkan covenant yang ada antara Allah dan makhluk ciptaannya. Ya, konsekuensi dari perbuatan dosa manusia tampak dalam ayat berikutnya. Yang pertama, manusia dan perempuan itu menjadi takut terhadap Allah dan bersembunyi, menunjukkan tentang keterasingan mereka dari Allah. Tadi mereka fellowship-nya bagus sebelum jatuh. Begitu mereka jatuh, terasing. Tersingkir mereka. Ya, mereka sendiri yang punya ulah. Kejadian 3 ayat 8. Yang kedua, mereka terasing satu dengan lainnya. Wah, ini menarik nih. Ya, terasing satu ini kan suami istri, ada benar. Terasing satu dengan lainnya. Dalam rasa malu karena ketelanjangan. Ya, ini akibat dosa ini. Ayat 7. Yang ketiga, mereka diasingkan, disingkirkan oleh Allah sendiri dari dalam taman. Nah, mereka out. Itu ayat 24. Yang keempat, mereka diasingkan dari kehidupan kekal. Artinya mereka masih hidup di dalam bios, tetapi kehidupan soe-nya. Soe itu artinya spiritual dan eternity. Ini terputus. Jadi biosnya masih, tapi putus. Jadi lihat tuh 4 bagian ini ya. Ketiga manusia diuji oleh pemberi covenant, maka mereka gagal. Manusia pertama ya. Sesungguhnya covenant penciptaan dengan tekanannya yang besar pada pelaksanaan keutuhan Allah atas ciptaan telah berakhir. Berakhir di manusia pertama. Kondisi-kondisi ini direfleksikan dalam sisa PL lainnya. Ketika menjelaskan keberdosaan manusia itu ayat-ayatnya banyak ya. Mazmur 14 dan seterusnya. Sampai di dalam Yeremia pasal 33 ayat 4. Jadi semua itu nyangkut di situ ya. Ini konsep sisa. Kondisi direfleksikan dalam sisa perjanjian lama lainnya tentang keberdosaan manusia. Manusia sudah jatuh sejak diciptakan, kemudian terus akhirnya jatuh. Nah, sekarang kita ya mudah-mudahan waktunya cukup. Aduh, tinggal. Oh, ada setengah jam, cukup ya. Sekarang kita lihat covenant penebusan. Semua terkait dengan Kristus. Apalagi sudah bicara covenant penebusan. Tadi covenant penciptaan. Yohanes pasal 1 ayat 3, Kristus juga sebagai pencipta. Itu covenant penciptaan. Nyangkut di situ. Nah, sekarang covenant penebusan yang kedua, yang berikutnya. Dosa manusia menghancurkan covenant ciptaan. Penciptaan. Dan meretakkan hubungannya dengan sang pencipta. Ya, namun karena Allah mengasihi. Ya, saya tambah di sini bahasa Yunani ya, 1 Korintus 13 ya. Bahasa Yunani. Ada banyak ayat lainnya. Jadi kata mengasihi ini divine of love, agape itu. Ya. Ada berapa banyak istilah mengasihi dalam bahasa Yunani? Ya, ada berapa banyak? Ya. Jadi karena Allah mengasihi manusia, ciptaan terbaik, mahkota ciptaan. Yang mirip dia kasihi. Yang bukan mirip dia nggak kasihi. Nggak kasih dalam arti tertentu ya. Kalau dia tidak mengasihi berarti apakah dia menghancurkan? Semua yang dia ciptakan dia hancurkan, dia rusak. Ya. Akibat dosa jadi rusak semua, dosa manusia menjadi rusak. Ia menyediakan satu sarana yang melaluinya manusia dapat dipulihkan ke dalam relasi yang benar. Nah, ini ada sarana. Apa itu?
perjanjian penebusan. Oh, ini menarik sekali. Covenant penciptaan, ada kristologi, ada karena Kristus pencipta. Ya. Nah, apalagi covenant penebusan? Lihat masih di dalam covenant ya. Ya. Perjanjian dalam dunia kuno maksudnya terkait dengan Israel ya. Ada dua jenis perjanjian penebusan. Perjanjian penebusan itu dua jenis. Apa aja dua jenis ini? Perjanjian yang mengatur relasi antara pihak-pihak sederajat. Manusia kan diciptakan segambar, itu kan sederajat. Mazmur pasal 8 ayat 6 katakan hampir sama seperti Allah. Jadi kalau mau lihat Allah dalam ciptaan, lihatlah kepada ciptaan terbaik, mahkota ciptaan, yaitu manusia. Jadi dia dianggap sederajat. Allah mengangkat derajat manusia itu. Ya. Karena dia serupa segambar dengan Allah. Dan perjanjian antara pihak yang tidak sederajat. Ini begitu jatuh, sudah pihak yang tidak sederajat dong. Ini maksudnya ya. Sudah tidak sederajat. Karena gambar itu rusak. Total depravity kan kalau belajar tentang soter ya. Apa itu total depravity? Dalam reform teologi. Kerusakan total. Nah, itu menarik sekali. Mengapa kerusakan total? Nah ini, sudah tidak sederajat maksudnya. Tadinya serupa segambar dengan Allah. Begitu jatuh, sudah. Rusak. Yang tidak sederajat. Itu maksudnya total depravity. Jenis perjanjian kedua, ya, yang total depravity. Seperti antara seorang tuan besar atau seorang maharaja yang superior dengan budak-budaknya. Atau raja taklukannya, inferior ya, yang menjadi dasar perjanjian penebusan. Jadi dengan yang tidak sederajat. Ya. Jadi ada dua ya, perjanjian itu setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Pertama kita lihat perjanjian sederajat, itu penciptaan, covenant penciptaan. Tapi yang kedua, ini dengan yang tidak sederajat, ini covenant, nyangkutnya di covenant penebusan. Ya. Jadi budak-budak yang menjadi dasar perjanjian penebusan. Dalam bentuk ini sang tuan sebagai pihak yang lebih berkuasa. Tidak sederajat. Mengambil bagian tanggung jawab yang lebih besar atau lebih banyak bagi ketentuan covenant ini. Tuan itu menunjuk kepada siapa? Allah. Yang bertindak sebagai inisiator dari covenant. Allah yang bertindak. Dia kemudian lebih banyak, lebih besar bagi ketentuan-ketentuan covenant itu. Meskipun si budak itu juga mempunyai kewajiban-kewajiban, tetapi karena terbatasnya kemampuan, sudah rusak total. Dan sumber dayanya terbatas, dia sebagai ciptaan terbatas, dia bukan Allah. Ia tidak dituntut banyak. Artinya mengapa tidak dituntut banyak? Kalau kita menggunakan bahasa PB, ini karena anugerah. Penebusan kan itu anugerah. Tidak dituntut banyak. Allah mau tuntut apa ke manusia? Apalagi yang sudah rusak. Nggak mampu. Ini covenant penebusan. Dan ini nyangkut kepada Kristus. Senangnya kalau belajar seperti ini. Ya, saya sangat bergairah menjelaskan hal-hal yang seperti ini. Karena dalam sangat menarik, ya. Ini covenant ini ya, jarang diajarkan di covenant ya. Covenant teologi itu ya, ada teologi sisa di situ. Wah, itu kalau kita belajar begitu dalamnya ya. Nah, sekarang perjanjian antara tuan dan budak adalah bentuk covenant yang digunakan oleh Allah dalam Alkitab untuk menebus manusia. Karena Allah adalah Tuhan dan Raja yang sangat besar dan manusia hanyalah seorang budak kerajaannya. Nah, jadi ini ada posisi status yang berbeda ya. Dia Tuhan, ini budak. Tadi saya sudah katakan, Tuhan
dan budak. Ya, doulos budak, kurios tuan. Ini hubungan, punya hubungan. Seperti gereja itu ya, kalau ilustrasi lain ya. Kristus itu kepala gereja. Kalau ada kepala pasti dia punya tubuh. Nggak ada tubuh sendiri tanpa kepala. Itu bukan manusia. Ilustrasinya seperti itu kan yang digunakan Paulus. Kalau ada kepala pasti punya tubuh. Ada tubuh pasti punya kepala. Ini hubungan organik. Nah ini juga gitu. Tuan dan hamba. Ya. Dua bentuk perjanjian semacam ini ditemukan dalam Alkitab. Apa saja dua ini? Yang pertama dalam covenant janji. Promise atau covenant. Promise covenant. Allah mengambil semua tanggung jawab. Nggak mungkin diberi ke manusia. Nah ini sudah covenant perjanjian. Ya. Jadi tidak mungkin diberikan kepada, tidak mampu manusia. Dan kewajiban yang ditetapkan dalam kesepakatan itu. Contoh utamanya terdapat dalam Kejadian 14. Ya, di mana Allah berinisiatif menjanjikan ini Kejadian 14 itu kepada Abraham. Terkait Abraham. Keturunan yang akan dimiliki tanah Kanaan. Janji kepada Abraham. Dalam cerita tersebut, Abraham mempersiapkan ritual untuk memeteraikan covenant. Nanti kita lihat ritualnya apa ya. Dia menyiapkan ritual. Biasanya ritual dalam perjanjian lama itu apa? Korban kan? Apalagi di imamat itu ya, tentang korban ya. Korban-korban itu. Ia membagi beberapa binatang. Nah ini kan sudah makin jelas korban itu. Menjadi dua bagian. Dengan niat untuk berjalan di antara potongan-potongan itu untuk menyempurnakan perjanjian. Artinya dia harus berjalan di antara dua itu. Yang dipotong kemudian dibagi dua, dia jalan di tengah-tengah. Ya. Artinya dia mengikat di antara dua itu dia menjadi sentral mengikat. Namun Abraham tertidur lelap dan Allah sendiri lewat di antara pohon-pohon itu. Dengan demikian Allah mengambil tanggung jawab penuh bagi perjanjian dan ya ini ketikannya berlebihan dan janji yang telah ia deklarasikan. Covenant perjanjian begitu menarik. Ya. Mau tanya? Boleh Pak, satu pertanyaan. Ya, mari silakan Lawrence. Baik, terima kasih Pak untuk materinya dan terima kasih untuk admin yang menggabungkan kami di uh, mendapatkan di ini. Terima kasih buat materi sekali lagi. Saya mau bertanya berdasarkan penjelasan Bapak mengenai kovenan perjanjian dan kovenan penebusan. Nah, kovenan ini Pak, yang saya lihat kebanyakan jarang sekali orang mengajarkan itu. Yang selalu diajarkan itu adalah kovenan penebusan. Mengapa demikian? Karena mungkinkah atau tidakkah tahu tentang hal itu sehingga tidak mengajarkannya. Kalau kita lihat salah satu buku saya ingat The Handbook of Theologian itu tulisannya Paul Enns. Di sana saya menemukan salah satu penulis yang mengemukakan tentang kovenan kerja. Apakah ini sama dengan kovenan perjanjian? Salah satu penulisnya itu adalah siapa namanya? Yang menemukan itu adalah apa namanya? William Ames. William Ames. Tahunnya saya lupa. Itu menemukan tentang kovenan kerja dengan kovenan penebusan. Nah, akibat dari mungkin tidak diajarkan ini dan kebanyakan saya lihat itu selalu melihat pada tulip itu mengajarkan tentang tulip tapi lupa untuk mengajarkan tentang kovenan ini sehingga para orang yang mendengar pengajaran itu yang walaupun mengaku percaya tetapi jarang hidup di dalam kovenan ketaatan atau kovenan kerja itu. Bagaimana kita bisa dapat melihat ini dengan jelas kalau sedemikian rupa. Dan pertanyaan saya Pak,
Apakah ini kovenan kerja dengan kovenan perjanjiannya, penciptaan yang tadi Bapak jelaskan itu sama? Terima kasih. Hmm. Di dalam, oke, bagus ya Lawrence, ya, apalagi membaca buku. Memang harus kita ada referensi yang kuat ya, tapi terpilih. Artinya orang-orang yang memang punya kualitas, ya, cara berpikirnya, mindsetnya, ya, apa epistemologinya punya kualitas ya. Lawrence dapatkan itu. Saya belajar tentang kevenan kerja. Dan itu pernah dibawa di dalam satu seminar oleh Pak Pendeta Diki Ngalariatan. Apa dia sudah meninggal ya? Itu dia lulusan, dia dari Belanda. Ngalariatan itu orang Ambon, tapi dia besar di Belanda. Dia doktornya di Belanda. Dan dia jadi pembicara di perusahaan tambang batu bara yang ada di Tanjung Enim. Itu semua yang kumpul itu bos-bos, itu pimpinan-pimpinan ya, kepala-kepala bagian, malah pimpinan. Kan banyak orang Tapanuli di situ yang Kristen. Dulu kan saya di sana, cukup lama saya di sana ya. Ikatan dinasnya di sana kan lama. BTH saya kan di sana. Itu cabang dari I3. Saya ambil BTH di situ. STH saya lanjut ke Batu. Tapi banyak dosen dari I3 yang ke Tanjung Enim. Kemudian saya ikatan dinas sana. Nah, saya sering tugas di perusahaan itu sebagai WL atau buat seminar. Tapi yang mereka undang kali itu setelah saya lulus ya, saya kembali setelah STH dari Batu, saya kembali ke Tanjung Enim, saya ditugaskan di situ untuk di gereja dan sekolah SMA. Dan sewaktu-waktu saya jadi asisten dosen di situ. Nah, yang menarik di sini yaitu dia berbicara yang Lawrence katakan, kevenan kerja itu. Itu tentang judulnya karena di perusahaan itu etos kerja. Tapi etos kerja yang biblical, yang Tuhan mau. Manusia itu harus apa? Dinamis seperti Allah kita, Allah yang dinamis. Itu memperlihatkan tentang Allah yang dinamis. Dia tidak statis. Itu kata itu kalau kita dalami lebih dalam secara khusus, kemudian masuk di ego eimi dalam PB, itu menunjukkan bahwa Allah kita bukan Allah yang mati. Ada dokteologi. Sudah pernah baca bukunya Dokteologi, Death of God dari Amerika. Itu tahun berapa saya ingat itu, saya pelajari habis-habisan buku itu. Ada bedah buku ya, dan ditugaskan untuk buat makalah. Hasil dari bedah buku tentang dokteologi, Allah mati. Mati dalam pengertian apa? Di dalam dokteologi. Ya. Dan itu sempat dibawa ke Indonesia, pemahaman itu. Tapi kemudian dihadapi, di counter oleh seorang hamba Tuhan dari Saat, Seminari Alkitab Asia Tenggara. Itu yang counter, itu dia penulis buku aktif di Saat, tapi dia sudah umur ya sekarang sangat tua. Ya, mungkin sudah 80 lebih. Dia berbicara tentang bagaimana Allah mati itu. Allah itu dinamis. Sehingga ciptaan yang terbaik, yang serupa senggambar, dituntut harus dinamis seperti dia. Apalagi kalau Allah sudah ada di dalam diri, ya, karena sudah setelah jatuh dalam dosa, ini covenant penebusan. Terkait dengan covenant penciptaan, terkait dengan covenant kerja. Tapi penulis yang saya kutip ini, dia tidak masukkan covenant kerja. Covenant kerja itu menyangkut etos kerja, dan etos kerja itu mencerminkan karena serupa dan segambar. Dibahas dari situ, titik poinnya diciptakan serupa dan segambar sehingga ada etos kerja. Dan itu terjadi di mana? Mulai kapan? Itu terjadi pada manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Tapi covenant kerja itu diberikan kepada Adam, bukan kepada Hawa. Ya. Kita ingat ya bahwa Adam itu kepala, bukan Hawa. Ya, sehingga lihat waktu manusia jatuh dalam dosa ini, saya berikan secara lebih komprehensif ya, Lawrence ya. Mengapa Allah tidak cari apa yang digoda pertama, yaitu Hawa? Allah mencari Adam duluan, karena dia kepala. Itu di Efesus itu kan, gereja itu mencerminkan hubungan kepala dan tubuh itu. Ya. Jadi kepala, Kristus kepala gereja. Gereja itu tubuhnya. Yang jadi kepala di dalam family, dalam keluarga itu kan laki-laki. Makanya yang dicari bukan Hawa, Adam.
Adam yang menerima covenant kerja. Saya hubungkan dengan covenant kerja. Bukan Hawa. Hawa belum ada waktu itu, Kejadian pasal 2. Ya, ya di bagian atas ya ayat itu ya. Konteks itu ya. Jadi Hawa belum ada. Dia sebagai helper kan, penolong. Ya, tidak baik Adam hidup seorang diri. Aku akan menyediakan seorang penolong. Ya, penolong itu muncul, tapi hati-hati ya. Kalau kita pergi ke PB itu penolong itu menunjuk kepada Roh Kudus dan menunjuk kepada Yesus. Dan itu saya lihat tadi Pak Esra Soru lagi counter Yosua Teu punya konsep tentang oneness ya, tentang masalah Roh Kudus ya. Jadi istilah penolong harus ada batasan ya, dan lihat konteks kalau berbicara penolong. Jangan kita hanya hamburkan argumentasi tapi itu terlalu komprehensif ya, tidak ada limit tertentu. Itu bahaya kalimat-kalimat itu. Ya, kalau kita langsung kunci dengan kata-kata tertentu, itu langsung terkunci, langsung jelas. Tapi kalau bilang hanya penolong, itu sangat luas. Jadi sangat berhati-hati. Kita makin belajar teologi, kita harus makin berhati-hati dalam memberikan argumentasi. Artinya memberikan pernyataan, dasarnya harus penyataan, tidak boleh ya. Penyataan itu wahyu khusus. Pernyataan itu setelah kita belajar wahyu khusus, kita memberikan pernyataan berdasarkan penyataan. Itu orang teologi, ya. Tapi saya kembali ke sini ya. Tapi saya harap Lawrence yang bertanya sudah nangkep ya. Mengapa ada covenant kerja? Karena Allah itu dinamis. Maka dia mau ciptaan yang terbaik, itu harus dinamis. Maka dia karena ada covenant kerja, dia kan percayakan ke manusia seluruh ciptaan ini. Itu konsep etos kerja itu terkait dengan itu. Itu etos kerja sangat luas. Dia ada yang harus dia kerjakan. Sampai yang harus manusia kerjakan itu fellowship tadi. Ya, tadi terkait dengan dunia. Ya, dengan bumi ciptaan. Allah memberikan kepada manusia untuk mengelola, memanage. Tetapi yang kedua itu di dalam konsep dari tadi itu covenant penciptaan, bukan hanya itu kan harus ada devosi itu. Dua itu nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa kita etos kerjanya baik, tapi devosinya nggak jalan. Ini harus dua hal yang seperti satu mata uang dengan dua sisi yang tidak terpisahkan. Ini yang disebut dengan tota keutuhan. Tidak bisa juga kita menekankan tentang devosi atau devotion, tetapi kita melepaskan tentang covenant penciptaan. Nggak bisa. Covenant kerja itu bagian dari penciptaan. Diciptakan untuk dikelola oleh manusia. Tadi saya tekankan tentang the representative of God. Karena yang mewakili Allah di bumi ini, kosmologi atau kosmogoni, itu kan manusia, ciptaan terbaik. Untuk menguasai bumi, ya, menaklukkan, mengelola bumi ini. Itu covenant kerja. Ya, terkait dengan penciptaan. Karena manusia diciptakan dan dunia ini diciptakan, dipercayakan kepada Allah. Tapi tidak berhenti di situ. Ada devotion itu penting. Tadi kan saya sudah jelaskan, devotion itu ibadah. Ya, yang dalam perkembangannya sampai ke sekarang tentang ibadah sudah kocar-kacir. Ya, saudara harus belajar tentang ibadah itu terkait dengan doksologi ya, dari kemuliaan ke kemuliaan. Mengapa ibadah itu jadi satu paket? Itu teologi reform ya, teologi reform. Itu harus doksologi ditutup dengan doksologi. Artinya dari kemuliaan ke kemuliaan. Wah, kalau itu dipelajari itu dahsyat. Ya ini saya hanya memperluas wawasan ya, menambahkan itu. Karena terkait dengan devosi itu. Itu penting. Lawrence bertanya hal yang sangat penting. Dan Lawrence membaca buku ya. Jadi perlu kita makin banyak referensi ya. Tapi referensinya jangan sembarang referensi ya. Oke? Sudah Lawrence atau ada lagi pertanyaan lain? Teman lain? Wah, sudah lewat. Lagi 9 menit. Ada lain? Bukan hanya covenant kerja. Kita mau masuk ke sini tapi waktunya ya gantung. Ini panjang juga ini. Waktunya gantung. Ya. Kita sudah di sini ya. Covenant.
Ini contoh. Jadi kita lihat di sini. Kita ini yang sudah menjadi milik Allah, pilihan, tebusan, umatnya, kita punya tanggung jawab besar dalam dunia ini selama kita hidup. Nggak semua akan jadi hamba Tuhan. Ya ada kan di dunia kerja. Pak Iwan, apakah hamba Tuhan full timer? Pak Anton, apakah dalam pengertian masih bekerja secara umum? Atau teman-teman lain masih bekerja secara umum? Saya sudah lepas dulu karena panggilan khusus ya. Saya orang Pertamina dulu. Sudah lepas di Manado. Saya sekolah teologi. Jadi hamba Tuhan ya. Sekarang saya fokus dalam dunia hanya mengajar aja. Sewaktu-waktu bantu gereja reform ya, diminta ada acara besar Surabaya. Mereka sudah tahu dan saya jadi anggota jemaat di situ, mereka hubungi bantu. Ya. Jadi kita lihat di sini ya, covenant penebusan. Ini semua covenant terkait dengan Kristus. Nah, saya masuk sedikit di sini. Mungkin saya beri pengantar. Ini penting ya. Nah, sekarang covenant hukum. Law covenant. Ya, saya sudah belajar habis ini ya. Apalagi seorang reform seperti Sproul ya, bicara tentang hukum ya. Tapi ini nyangkut covenant hukum. Ini adalah suatu kesepakatan. Nah, kesepakatan antara Allah dan manusia yang terdiri dari berbagai tanggung jawab dan kewajiban dari kedua belah pihak. Jadi yang terikat ya, covenant ikatan. Perjanjian ini dibangun di atas 4 bagian yang mendasar dan esensial. Ya. Jadi hukum, janji itu kan harus ada ikatan hukumnya. Dan ini yang kita akan lihat. Jadi, Loren hati-hati ya. Bukan hanya covenant kerja, bukan ciptaan, bukan hanya penebusan, tapi ada hukumnya di sini. Covenant hukum, terkait dengan hukum. Mayoritas yang pertama, covenant ini menyatakan kewajiban-kewajiban budak dari bawah ke atas ini, ya. Jadi budak, dulosnya kita ini. Allah menetapkan hukum-hukum. Jadi dia sebagai produk dari hukum itu ya, yang sesuai dengan manusia harus hidup. Bagaimana kita menjalankan kehidupan ini? Tapi saya mau tekankan kehidupan di sini kan dalam PL ya. Begitu di PB, wahyu itu kan saya bilang tadi progresif ya. Bersifat progresif itu wahyu khusus. Begitu di PB, kata hidup ini ketika dikaitkan dengan Allah, ini tidak menekankan kehidupan bios. No. Memang kita masih hidup dalam kehidupan bios, fisik, alami. Bios itu natural man. Tapi yang penting di sini ketika kita berbicara tentang covenant hukum ini terkait dengan kehidupan yang soe, yang spiritual, yang eternity. Itu hukumnya tentukan yang membuat manusia menjadi rohani, spiritual, yang membuat manusia punya masa depan kekekalan eternity, itu bukan manusia sendiri, itu Allah. Maka hukum ini harus dilihat di dalam ranah Allah pembuat hukum. Ya. Untuk bagaimana manusia beraktivitas di dalam hidupnya sebagai manusia rohani. Sebagai manusia yang akan, saya pakai kata akan ya, berarti the future, ke depan. Akan apa? Akan hidup bersama dengan Allah. Kekal. Bagaimana dia mencerminkan Allah di dalam kehidupannya dalam dunia ini, dalam kosmologi atau kosmogoni. Nah, dalam relasi covenant yang menebus, nah, kan tadi saya sudah katakan, bisa jadi soe karena lewat penebusan. Dan itu menunjuk kepada Kristus. Lihat ya, covenant hukum dihubungkan dengan covenant penebusan. Kristus lagi di sini. Ini kristologi dalam PL. Di PL sudah terlihat ini jelas. Ya. Hukum memiliki satu tujuan, 3 ganda. Menarik ini ya. Yaitu dengan menetapkan apa yang berdosa
Ya, itu ya. Dengan melarang perilaku tertentu. Nah, ini tiga ya. Berasal dari Allah kan yang satu. Ya, satu tujuan ya. Untuk menginsafkan manusia dengan menunjukkan dosa. Dan mendorong kebenaran dengan menyatakan kehendak Allah sehingga manusia bisa hidup sesuai dengan kehendak tersebut. Sekarang di dalam covenant hukum ini yang paling ditekankan di sini covenant hukum itu taat kepada kehendak Allah. Sebenarnya itu aja esensialnya. Kita mau buat kalimat secara komprehensif terkait dengan covenant hukum, law covenant, ini menyangkut tentang Allah mau mengatur hidup kita. Kita tidak boleh mengatur hidup kita sendiri. Dan seluruh yang ada dalam kehidupan kita. Saya ingat ya, rektor yang waktu saya sekolah Injil ya, Lotna Tigor Sehombi, dia hebat sekali dalam dunia etika. Etika Kristen. Dia ngajar etika Kristen. Dia salah satu hamba Tuhan dari Indonesia yang mengajar saya etika Kristen. Dan dia lulusan summa cum laude dari Korea Selatan. Makanya Pak Octavianus itu yang pendiri YPPI itu, yang di bawahnya ada I3 itu, orang Rote kan, itu orang yang besar sekali. Tapi ketika Pak Lot jadi pembicara, Pak Octav biasanya langsung nyelonong naik ke atas mimbar di hall ya. Hallnya I3 itu besar banget itu. Ya, bisa berapa ribu orang juga itu ya, hallnya. Siapa yang sudah pernah pergi lihat hallnya di I3 Batu Malang, itu gede. Sekarang tambah luas lagi, diperluas. Waktu saya masih kuliah besar. Nah, Pak Oktav langsung nyelonong naik di atas mimbar dan dia beri pengumuman. Sekarang pembicaranya bukan orang sembarang. Dan ketika dia naik di atas mimbar, saudara harus siapkan diri saudara karena makanan yang akan diberikan itu makanan keras. Karena Pak Lot lurus-lurus dia sekolah di Korea Selatan di Presbyterian yang juga reform. Ya. Jadi dia disuruh sekolahkan ke sana. Ada John Manwain pergi ambil PhD di Amerika. Tuh hebat-hebat mereka itu ya. Ada Sam Sekitari, itu orang NTT semua tuh. Lulusan sekolah misi dari Amerika, sekolah misi terbesar di Pasadena. Dia lulusan sana. Dia pernah jadi misioneri di Amerika Latin. Saya lupa Argentina apa Brasil. Pernah. Nah, saya bertemu dengan mereka. Itu kakak-kakak tingkat. Jauh ya. Jadi dia berbicara tentang, Pak Lot berbicara tentang ini. Kehidupan manusia yang secara etika atau secara moral harus sesuai dengan moral yang ditetapkan Allah. Saya singgung sedikit ya ayat firman Tuhannya. Saya sudah sering singgung tapi tidak apa-apa berkali-kali ya. Esra pasal 7 ayat yang ke-10. Esra bertekad untuk meneliti Taurat, meneliti dulu, baru dia melakukan. Jadi kehidupan moralnya itu tergantung dari hasil penelitian. Itu disertasi saya, sorry ya, saya mungkin berulang-ulang. Disertasi saya itu hanya satu ayat itu. Saya buat disertasi untuk S3, hanya satu ayat itu, tapi biblical. Saya menggali habis-habisan, eksegesis itu dari bahasa Ibrani ya, itu di dalam tesis saya. Jadi Ibrani Inggris kebanyakan, ya. Banyak buku kutipan, berapa ratus mungkin di dalam kutipan saya ya, referensinya ratusan, ya karena disertasi. Ya, jadi itu Esra bertekad untuk apa? Meneliti Taurat Tuhan, habis teliti melakukan. Ada tiga hal, toh. Melakukan itu kan tindakan moral. Tapi tindakan moral bukan moral umum, bukan. No. Baca Norman Geisler punya. Geisler memang pakai bahasa Yunani, ya, tentang etika itu ya. Kamu mau pakai yang etika yang deontologis atau teleologis? Kamu pakai yang mana? Deontologis dari filsafat Epicurian. 400 tahun sebelum Yesus berinkarnasi, filsafat itu sudah ada. Ditulis oleh Norman Geisler.
Jadi tindakan moral. Jadi kehendak Allah ini dalam tindakan moral. Ini hukumnya, hukum Allah ini untuk mengatur kehidupan kita sehari-hari loh ini. Apapun yang kita lakukan itu harus terkait dengan hal teologis. Itu namanya hukum, covenant hukum. Ini yang bagian pertama ini ya, kehendak Allah. Sehingga manusia bisa hidup sesuai kehendak Allah. Ya. Jadi tindakan moralnya itu berdasarkan tentang pemahaman teologis dia, pemahaman biblikal dia. Kalau dia gagal memahami konsep-konsep teologis untuk kehidupan praktisnya, hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu disertasi saya. Baru yang ketiga kan, melakukan yang ketiga itu mengajarkan, meneliti, melakukan, mengajarkan. Ya, tapi kita lihat kehendak Allah ini maksudnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini moral, tindakan moral. Ya. Walaupun hukum yang ditetapkan dalam relasi covenant berurusan, nah ini kan perilaku manusia. Nah, kan saya sudah mendahului kan, kehendak Allah harus diperlakukan di dalam kehidupan manusia. Mau ambil keputusan apa? Harus sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan yang kita mau. Lawrence kan masih belum menikah ya. Tadi ada Rida. Ada siapa lagi yang belum menikah ya? Ya ketika saudara ambil keputusan untuk menikah, harus sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak diri sendiri. Ada limitasi, ada boundaries, ada batasan. Ini nyangkut di covenant hukum, keputusan saudara secara moral. Dalam mengambil keputusan untuk mencari pasangan hidup. Nggak boleh sembarang. Itu praktikalnya kan, family, keluarga. Tapi dasarnya teologis, biblical. Ini kan masuk dalam ranah covenant hukum. Ya. Jadi perilaku kita, perilaku apapun itu nyangkutnya dengan Allah. Apa yang Allah kehendaki. Sang Tuan dan Maharaja juga mempunyai tuntutan yang harus dipenuhinya. Namun kewajiban-kewajibannya, kewajiban Allah sendiri ya, lebih sering tersirat daripada dinyatakan dengan jelas. Artinya ada yang tersembunyi di balik dari ayat-ayat firman Tuhan, ada sesuatu yang tersembunyi. Yang kita harus menemukan itu sesuatu yang tersembunyi di balik kalimat-kalimat yang ada tertulis dalam firman Tuhan. Itu ada sesuatu yang tersembunyi. Itu yang kalau kita eksegesis itu kita bisa temukan di situ. Dan eksegesis itu memang untuk eksegese kan harus kerja keras. Itu bukan hal yang mudah eksegesis. Ya. Nah, itu dikatakan sering tersirat daripada dinyatakan dengan jelas. Ya. Soal soteriologi sudah ada di dalam PL yang terkait dengan Kristus. Tapi itu kan tidak ditulis secara harafiah. Saya lagi mengajar eksposisi PL loh, di semester 8. Itu nggak gampang kalau kita mengeksegesis perjanjian lama. Bagaimana eksegesis perjanjian lama? Kejadian 3 ayat 15 tentang apa itu ya? Protoevangelium. Itu kalau kita lihat aja dari keturunan ini ya, tentang tentang tumit, tentang kepala itu ya, meremukan tumit, meremuk. Itu kan dibalik itu tulisan-tulisan harafiah itu Allah sedang menyatakan sesuatu yang tersirat yang terkait dengan apa yang disebut dengan para scholar sebut sebagai apa itu bahasa Latinnya. Apa tadi saya sebut? Injil pertama kan? Iya kan? Sola Scriptura. Bukan Sola Scriptura, sorry ya. Apa tadi? Ada yang bisa ingatkan? Ya. Injil pertama itu lupa saya. Ini agak itu ya. Protoevangelium. Itu kan? Itu maksudnya tersirat seperti itu. Jadi ada kewajiban-kewajibannya lebih sering tersirat. Umpamanya sekarang ya, tentang bagaimana kita mencari pasangan hidup. Praktis ya. Dari dasar ayat firman Tuhan mana?
Apakah ditulis tersurat, atau di dalamnya ada sesuatu, ada nilai, ada eksiologi yang tersirat. Eksiologi itu nilai ya dalam bahasa bahasa Yunani. Tersirat di dalamnya. Itu begitu dalam kalau diselidiki. Nah, ini hukum kerja. Ya, sayang ya sudah lewat. Tapi kita mati-mati tadi ya. Makanya saya katakan ini kalau saya ngajar terus, ini apa gantung gitu ya. Tidak bisa selesaikan poin ini ya. Nanti minggu depan kita mulai dari sini, tapi penekanannya di bagian ini ya, yang 38. Nah, biasanya Pak Anton ingatannya lebih kuat ya, memorinya lebih kuat. Soalnya saya masih muda, jadi memorinya sudah agak kadang blank. Bukan Montblanc, kalau Montblanc mahal ya, pena Montblanc mahal. Saya pikir itu hari ini kita cukup sampai di sini ya. Tadi pagi juga saya ngajar, ya. Kemudian sudah tidak berhenti dari itu, sudah harus jemput istri, antar istri, dampingi istri, ya karena dia harus apa, les ya. Dari jam 6 saya pulang dari tempat les sama istri ke rumah, sudah langsung persiapan untuk ngajar. Jadi seharian, tapi menggairahkan. Capek fisik, tapi secara spiritual, wah, yang menyenangkan. Ya, saya pikir cukup ya. Oke.